adanya nikmat dan azab kubur. Jadi hadirin, kalau kita ditanya kemana ruh kita ketika sudah meninggalkan jasad, saat jasad ini hancur rusak, saat jasad ini dipendam, dia kembali dari tanah, kembali tanah. Adapun ruh tidaklah rusak, tidaklah mati, tidaklah binasa. Ruh itu Allah kekalkan, mu'abbad, ya. Sejak Allah ciptakan, dia tidak mengalami kematian. Ini ruh. Di manakah ruh kita? Ya. Nah, jelas dalam Al-Quran dan hadis, nanti akan kita bacakan masing-masing daripada dalilnya. Ruh ini bertempat di alam kubur, di alam barzakh. Alam barzakh, alam kubur itu alam penantian, alam yang berada antara dunia dan akhirat. Nah, sekarang apa makna barzakh? Barzakh artinya pemisah, dinding. Itu makna daripada barzakh. Kita bisa lihat nanti dalam surah Ar-Rahman, karena barzakh disebut di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Ya, lafaz barzakh ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Ada yang pertama dalam surah Ar-Rahman ayat 19, ayat ke-20, ya. Dari ayat 19, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Marajal bahraini, marajah, Allah, dialah Allah yang maraja, mengalirkan bahraini. Al-bahraini yakni 2 lautan. 2 lautan maksudnya hadirin, laut dan sungai. Disebutnya bahrain. Kayak seperti kita sebut qamarain. Qamar kan bulan tuh. Kalau kita sebut qamarain bukan 2 bulan, tapi maknanya matahari dan bulan. Tuh. Jadi dengan lafaz yang sama tapi mutajanis, berbeda satu sama lain. Matahari bulan kan beda. Sungai dan lautan kan beda. Tapi disebutnya apa? Bahrain. 2 lautan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia Allah yang mengalirkan 2 lautan, lalu keduanya bertemu. Lautan dan sungai ini keduanya bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bainahuma, di antara keduanya, barzakh, ada pembatas, ada dinding, la yabghiyan, yang tidak saling melampaui. Subhanallah. Jadi kalau kita di muara, nanti pertemuan antara sungai dan laut, subhanallah, ini air di sini asin, di sini tawar, kok bisa? Subhanallah. Nih hadirin, ini dindingnya mana dindingnya? Nih hadirin, ya. Jadi di sini disebut di dalam Al-Quran apa? Bainahuma barzakh. Barzakh artinya dinding, pembatas, pemisah. Ya, dia tak tercampur itu air sungai kepada laut, laut pun tak tercampur kepada sungai. Yakni antara tawar dan asinnya. Insyaallah, ya. Jadi itu barzakh dalam surah Ar-Rahman. Ada lafaz barzakh dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-99 100, ya. Nanti di ayat ke-100 Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Surah apa? Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 ya. Hatta idza jaa, hingga apabila telah datang. Apa yang datang? Ahadahumul mautu, kematian kepada salah seorang dari mereka, yakni orang kafir. Apabila kematian datang kepada si orang kafir ini, orang yang sampai akhir hayatnya dia tidak mau bertobat, tidak mau taat, tidak mau menyembah Allah, saat datang kematian, saat meregang nyawa, seketika Israel pun akan mencabut dia punya ruh, baru dia bilang, Rabbirji'un, Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku dapat beramal soleh pada apa yang aku tinggalkan. Udah pengen mati baru pengen tobat, pengen benar, pengen jadi orang baik, pengen beriman. Maka dikatakan bagaimana untuk orang tersebut? Kalla, sekali-kali tidak. Nggak cukup umur. Kasih umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, masih nggak sembahyang juga, kebangetan. Nah hadirin, ya. Umur buat apaan panjang-panjang? Kalau isinya cuman kopong, cuman buat dunia aja kagak pernah berpikir tentang akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya hadirin. Maka dikatakan kepadanya si kafir tadi, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkan saja. Wa min waraihim barzakh. Nah, ketemu lagi kita lafaz barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, berarti setelah alam dunia ini kita akan memasuki alam selanjutnya yang disebut dengan alam barzakh, alam kubur. Jadi bedakan lubang kubur dengan alam kubur. Maka ada orang suka ngeyel, orang kafir ngejek. Nah hadirin, sekarang kalau kita yang pernah lihat medsos ini, ada yang menghina-hina neraka. Jadi digambarkan neraka terus pada selfie, foto-foto di neraka. Yang begini kafir ini. Yang begini kafir udah. Ya, penghinaan terhadap syariat ini. Suatu masalah keimanan. Na'udzubillah. Ya, ini bukan buat bercandaan, ini neraka. Nih, tuh bercandanya tuh. Ya. Dia neraka, enak neraka, banyak artis katanya. Ya Allah ya Rabb. Udah nggak ada takutnya ini manusia, ya Allah. Ya. Nah, di sini hadirin, ya, ketika itu yang namanya orang-orang kafir, sampai sekarang, bukan dari dulu doang, sampai sekarang, mana katanya yang disebut barzah, ditanya oleh malaikat, didudukin, kita gali lagi, orang masih tengkurap kok, masih berbaring kagak duduk. Mana jejak malaikat, kita nggak lihat. Nah, orang kalau bicara dengan orang yang kagak beriman, ya kagak ada pembahasan. Anda beriman? Beriman. Mari kita bahas. Anda beriman Al-Quran dan Sunnah? Tidak beriman. Mau ngapain dibahas? Nggak beriman? Kalau beriman, mari kita bahas. Pembahasannya adalah bahwa segala hal yang bersifat sam'iyat, sesuatu yang di luar nalar, di luar jangkauan akal, itu bukan akal sebagai alat untuk memahaminya, tapi hati dengan hakikat keimanan. Itu salah tempat antum memahami hal yang demikian pakai akal. Ini hal di luar jangkauan akal, bukan tidak masuk akal. Kenapa? Jangankan masalah metafisika, sebagaimana masalah barzah, masalah siksa kubur, masalah ruh dan lain sebagainya. Sekarang masalah fisika, masalah hal yang dapat diindra, hadirin, ini tentang hakikat pengetahuan. Para pakar menyatakan setelah ditemukan
teori the black holes. Teori the black holes. Ternyata hakikat pengetahuan baru terungkap 3%. Masya Allah. 97% masih gelap. Yang begini yang indrawin teh gak bisa bahas. Bagaimana pengen bahas alam barzah? Hadirin. Tuh, ya. Kenapa? Ya karena memang manusia itu Allah Ta'ala firmankan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ya. Ini ya Allah sombongnya, ya. Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Enggak ada yang sulit bagi Allah. Nah, Allah Maha Kuasa. Kita dulu nggak ada, jadi ada. Nah, hadirin, ya. Jadi alam barzah, alam kubur, hadirin, ya, ini merupakan satu hakikat kebenaran yang wajib diyakini. Udah di barzah, jangan ada yang bilang nggak diterima bumi lah, nggak ke langit lah, nggak kemana-mana lah. Apa nggak diterima bumi? Orang udah meninggal, udah masuk barzah, masuk alam kubur. Ya, imma rawdah min riyadil jannah, imma hufrah min hufarin niran. Itu barzah bisa jadi salah satu taman surga, bisa jadi jurang neraka. Nah, hadirin, sekarang saya di luar kita ya, di luar kita punya jamaah ini, ada yang bertanya pada saya, ya, hadirin, jadi tentang satu pembahasan yang pernah dibahas oleh orang Syiah, bahwa yang namanya kematian itu kayak kita tidur katanya. Kayak kita tidur. Jadi tuh nggak ada nikmat sama azab. Orang tidur gimana sih? Ya Syiah kan bukan akidah kita. Akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib mempercayai adanya siksa dan nikmat di alam kubur, adanya siksa dan nikmat di alam barzah. Banyak sekali dalilnya. Mereka yang nggak percaya adanya siksa dan nikmat di alam barzah, alam kubur, dia bawa itu surah Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Orang-orang kafir ketika dibangkitkan dari kuburnya, mereka teriak, ya wailana, celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Tuh kan, dari tempat tidur. Berarti nggak ada azab, nggak ada nikmat, kata mereka. Sekarang kita tanya, dari tidur apa dari tempat tidur? Dari tempat tidur. Berarti dia kagak tidur. Berarti dia tidak tidur. Bahasa dari tempat tidur memaknai suatu tempat secara umum. Enggak mesti difahami ada kasur, ada dipan. Lah, bukan begitu maknanya. Mimar qadina dari tempat tidur, pembaringan, dari tempat di mana kita ditempatkan di alam barzah, di alam kubur. Seperti itu maknanya. Karena memang yang namanya alam barzah, alam kubur, siksa di sana itu beda dengan di akhirat. Kalau di neraka disiksa rame-rame. Kalau di barzah, di alam kubur, kayak sel penjara, sendiri-sendiri siksanya. Allah. Lebih serem lagi. Alam barzah, alam kubur. Ya Allah. Ya, ini hadirin sekalian. Coba kita bayangkan. Ini saudara-saudara kita tiap saat pada nungguin kita, hadirin. Dia pada nunggu kapan kita mati nyusul dia nih. Ya. Nah, saya bilang nih, yang umur kayak saya nih sekarang nih, saya yakin nih 30 tahun ke depan kita udah kagak ada nih. Kita udah gak ada ngumpul di masjid Al-Hidayah nih. Udah pindah alam gitu semua. 30 tahun kan cepet. Ini aja kita udah berapa umur? Ya Allah, udah pindah alam kita. 30 tahun ke depan udah pindah alam kita. Nah, ini hadirin ya. Jadi
Sekali lagi, nggak bisa itu ayat dijadikan dalil bahwa tidak adanya siksa kubur maupun nikmat kubur. Karena yang disebutkan bukan tidur, tempat tidur. Tempat tidur bisa dalam makna tempat di mana kita berada, di alam barzakh atau alam kubur. Seperti itu maknanya. Kenapa demikian? Karena banyak sekali, ya, banyak sekali dalil. Yang pertama dari dalil Al-Quran. Dari dalil Al-Quran surah Ghafir ayat 46 di mana Allah Ta'ala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab." Ini ayat tentang Fir'aun dan pengikutnya di mana Allah firmankan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Api neraka ditampakkan atas Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, ya, mereka ditampakkan atas api neraka. Artinya mereka ditampakkan, diperlihatkan nih api neraka pada waktu pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari kiamat nanti malaikat akan diperintahkan kepada para malaikat, adkhilu, masukkan itu malaikat. Wahai malaikat, masukkan itu keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun ke dalam azab yang sangat besar, ke dalam azab yang sangat pedih. Berarti ini bukan di dunia terjadinya, juga bukan di akhirat. Karena cuma diperlihatkan doang. Bukan di akhirat, bukan di dunia. Berarti di mana? Di alam barzakh. Berarti di alam barzakh itu ada yang namanya siksa kubur. Itu dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil dari hadis. Banyak sebenarnya dalil dari hadis. Hadirin kalau pengen salam nih, setelah fil alamina innaka hamidum majid, apa bacanya? Apa bacanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doa, itu Nabi yang perintah. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini hadis riwayat sanad awal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza faraga ahadukum min at-tasyahhudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'." Apabila salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Kita disuruh nih. Ini hadisnya Muslim, makanya jangan sampai kita tinggalin. Ini doa nih sebelum salam nih. Dari 4 hal apa? Min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian dari fitnah hidup dan kematian, wa min syarril masihid dajjal, dan dari kejahatan al-masih ad-dajjal. Tuh. Ya. Nabi Isa al-Masih juga ya, beda al-Masihnya. Kalau Nabi Isa al-Masih kesana kemari itu untuk memerintahkan umat manusia untuk beriman, taat, ibadat pada Allah. Kalau Dajjal kesana kemari untuk menghancurkan manusia, menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama Al-Masih, ya. Al-Masih itu dari saha yasihu, siyahatan, siyahiyah, pariwisata. Pariwisata kan artinya jalan-jalan, ya. Nah ini, ya. Jadi hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 558. Nah ini ada sahih hadisnya, Imam Muslim yang riwayatin, ya, min azabil qabri, ya, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Masa dibilang kagak ada azab kubur? Nabi bilang ada. Berarti antum percaya sama Nabi apa sama siapa? Sama akal antum? Lah, nggak boleh. Ini masalah-masalah di luar jangkauan akal. Jadi kita ikut Nabi. Inilah yang disebut dengan sam'iyat. Inilah yang disebut dengan sam'iyat. Nah, ini hadirin, ya. Jadi satu aja dalilnya. Ada lagi Ustaz, banyak hadisnya. Ya. Di antaranya lagi yang kedua sekarang, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, muttafaqun alaih.
An Anas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba apabila diletakkan, ditempatkan, dimasukkan ke dalam kuburnya, wa tawalla wa dhahaba ashabuhu, kemudian berbaliklah, pulanglah para sahabatnya, hatta innahu la yasma'u qur'an alihim, sampai sesungguhnya si hamba tersebut sungguh ia mendengar gesekan sendal para pengantar jenazahnya. Sampai bunyi sendalnya kedengeran. Berarti orang mati bisa dengar gitu. Kata Nabi, dengar, kita beriman apa yang disabdakan Nabi. Kita mempercayai dengan sepenuh hati. Nggak percaya, bukan orang beriman namanya. Nah, ya, makanya ketika kita masuk pekuburan, assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kan Ustadz bilang itu lubang kubur, bukan alam kubur. Ya Nabi ajarinnya begitu, kita amalin. Nabi nggak kasih tahu kita alam kubur di mana, sementara Nabi memberitahukan kita tentang ya pekuburan, tempat di mana jasad kita dipendam. Ya, ini hadirin. Kemudian ketika Nabi menyatakan bahwa keberadaan alam barzah itu suatu kepastian, kita wajib percaya. Kita wajib percaya. Kenapa hadirin? Karena kita mesti percaya bukan karena kita tahu. Kita mesti percaya justru karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu dikasih tahu, jadi tahu. Nah hadirin. Jadi jangan pakai akal, pakainya apa? Iman. Hakikat keimanan, hati pakainya. Salah kalau kita pakai akal. Ini bukan ranah logika. Ketika akal tak dapat menjangkau, maka disitulah keimanan berperan. Kita pengen nikmatin semur dengan daging kurban kemarin yang nikmat. Kira-kira bisa gak nikmatin makanan kayak model semur tadi dengan kuping? Bisa gak dengan kuping, dengan telinga kita? Bisa gak? Salah kita. Ya nikmatinnya ya pakai lidah kita, pakai mulut, bukan pakai kuping, wala pakai mata. Nah hadirin, hal yang begini jangan pakai akal, pakainya iman, pakai hati. Demikian, ya. Jadi la yasma', mendengar ini, ya. Mereka mendengar sampai atahu malakani, datang dua malaikat, fa'aqadahu, memerintahkan untuk duduk, fayaqulani lahu, maka dikatakan kepada itu hamba. Nah, pertanyaan hadirin, ma kunta taqulu fi hadha rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kau katakan tentang lelaki ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu, maka hamba yang mukmin tersebut pun menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Fayuqalu, maka dikatakan kepada si mukmin tadi, unzur ila maq'adika minan nar, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihat, kau lihat kepada tempatmu di neraka sana. Sungguh Allah telah mengganti tempatmu tersebut dengan tempat yang berada di surga. Dengan tempat yang berada di surga. Karena masuk surga itu dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayarahuma jami'an. Kemudian ia melihat kedua-dua tempat tersebut semuanya. Wa ammal kafir, kemudian adapun orang kafir atau munafik, awil munafik, fayaqul, ketika ditanya, si munafik, si kafir pun menjawab, la adri, kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku tidak tahu. Sungguh aku mengatakan apa yang dikatakan manusia. Aku ikut-ikutan doang. Maka dikatakan apa untuk si kafir, untuk si munafik tadi? Fayuqal, la daraita wala talaita. Kamu nggak tahu tapi kamu nggak baca. Udah nggak tahu, nggak cari tahu. Nggak tahu, cari tahu kebenaran.
Jangan terus berada dalam ketidaktahuan. Bagaimana mungkin Anda diberikan pikiran, diberikan umur yang panjang, tapi Anda tidak sampai memperoleh kebenaran sampai habis umur Anda pada masa sekarang. Nah, udah kasih umur, kasih akal, kenapa enggak berusaha untuk mencapai kebenaran? Tuju itu kebenaran. Nah hadirin, ya, la daraita wala talaita. Akhirnya si munafik, si kafir tadi, thumma yudrabu bimatrakin min hadid, dipukul dia dengan palu, dengan gadak dari besi, barbatan dengan satu kali pukulan, baina udhunaihi, di antara kedua telinganya, fayasihu sayhatan, kemudian dia menjerit dengan suatu jeritan, yasma'uha man yalihi illa tsaqalain, dengan suatu teriakan dia menjerit, di mana teriakannya tersebut didengar oleh siapa-siapa yang ada di sekelilingnya, kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia. Kalau manusia bisa dengar hadirin, boleh jadi seminggu kita nggak makan, didiem aja. Ya Allah, kaget kita dengar. Nah, hadirin, udah nggak ada nikmatnya deh dunia deh. Nah, ya, nah ini menjadi ujian keimanan. Ini menjadi ujian keimanan. Jadi sekali lagi ya, inilah akidah. Ini yang disebut dengan akidah. Ya, hikmahnya, masya Allah, hikmahnya. Kalau kita meyakini betul, mengimani adanya hari kemudian, akan dihisab, akan dimintai pertanggungan jawab segala apa yang kita perbuat di alam dunia ini, kira-kira kita akan terus menerus gak tuh dalam dosa? Akan terus menerus gak tuh dalam kesalahan? Kira-kira kita doyan gak tuh sama korupsi? Kira-kira kita bakalan gak tuh zolimin orang? Coba pikir. Ini apa yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawab. Kira-kira bagaimana? Insya Allah. Ya hadirin. Ya, jangan sampai nanti sebagaimana Allah firmankan tadi, giliran udah pengen mati, apa yang dikatakan? Rabbirji'un. Baru minta balik ke dunia. Nah, hadirin sekalian.